Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Tadi malam kita ngebahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keyakinannya man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita bahas ya, kenapa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Salah satu alasannya adalah karena Allah zat yang maha menciptakan. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan di sini adalah penciptaan yang hakiki. Apa penciptaan yang hakiki? Yaitu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Adapun makhluk, ya, manusia, mereka mengaku-ngaku menciptakan, pada hakikatnya mereka hanya mengubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Penciptaan apapun, bagaimana manusia menciptakan baju, menciptakan karpet, menciptakan bangunan, pada hakikatnya mereka hanya merubah wujud, ya, bahan-bahannya sudah ada, diolah oleh manusia. Tapi penciptaan yang hakiki yang Allah lakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk, adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Contohnya langit dan bumi dulu nggak ada, kemudian Allah adakan. Ya, manusia juga dulunya tidak ada, kemudian Allah adakan. Adapun menciptakan yang hakiki, makhluk tidak ada yang sanggup. Bahkan manusia menciptakan debu, satu butir debu saja manusia tidak mampu. Ya, demikian. Wahdahu la syarikalah, Allah itu satu, bersendirian, tidak ada sekutu baginya. Salah satu maknanya apa? Allah tidak butuh pembantu. Allah tidak butuh bantuan makhluknya. Semalam juga kita bahas, Allah menciptakan begitu banyak malaikat. Ya, itu bukan berarti Allah butuh bantuan malaikat, bukan. Ya, di antara hikmahnya adalah Allah ingin memperlihatkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah berikan kekuatan yang sangat dahsyat biar manusia melihat, ini loh kekuatan malaikat. Padahal malaikat itu makhluk Allah. Makhluk Allah kekuatannya begitu besar, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan para malaikat. Ya, kita sudah bahas bahwa jumlah malaikat itu hanya Allah yang mengetahui. Tidak sebatas 10 doang ya. Di dalam kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas langit ketujuh, ya, pas langit ketujuhnya, itu Rasulullah SAW melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu pusat tempat ibadah di atas langit ketujuh. Yang kalau ditarik ke bawah itu apa Pak? Horizontal. Apa vertikal? Vertikal. Kalau ditarik vertikal ke bawah, Baitul Ma'mur itu pas ada di atas Ka'bah. Jadi kalau di bumi tempat
pusat peribadatannya namanya Ka'bah, ya, doanya Nabi Ibrahim kan, ya Allah jadikanlah manusia itu condong ke Ka'bah hatinya. Makanya kaum muslimin dimanapun tinggalnya pasti ada kecenderungan ingin ke Ka'bah, ingin menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Nah, kalau di atas langit ketujuh ada tempat ibadah yang namanya Baitul Ma'mur. Nabi mengisahkan setiap hari datang 70.000 malaikat beribadah di Baitul Ma'mur. Selesai ibadah, malaikat-malaikat tersebut pergi, tidak kembali lagi. Besoknya datang lagi 70.000 malaikat yang baru, Pak. Bukan yang kemarin, yang baru. Ibadah selesai, 70.000 malaikat tersebut pergi, tidak kembali lagi. Setiap hari berlangsung. 70.000 malaikat yang baru datang ibadah di situ. Kira-kira berapa jumlahnya malaikat? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Subhanallah. Demikianlah kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan dalam menciptakan. Subhanallah. Ini akidah yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau kalimat lengkapnya gini, Pak. Man syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Harus lengkap. Abduhu wa rasuluh. Muhammad abdullah wa rasuluh. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kenapa kok di sini ada kalimat hamba, ada kalimat rasul? Kalimat hamba, ya, itu yang pertama pujian bagi Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Yaitu Allah sebut Nabi Muhammad sebagai apa? Hamba. Ya. Maksudnya apa? Supaya tidak ada orang-orang yang berlebihan dalam mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya Nabi tidak dikultuskan sebagaimana Nabi Isa alaihissalam dikultuskan oleh orang-orang Nasrani. Makanya Allah ingatkan Rasulullah SAW adalah Abdullah, hamba Allah SWT. Kita memuji Rasul itu dianjurkan, tapi tidak boleh melebihi derajat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Biar bagaimanapun derajat Rasulullah SAW tinggi, kita akui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang paling tinggi derajatnya, tapi tetap kita meyakini Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang-orang yang minta tolong kepada Rasulullah SAW, kita butuh syafaatnya Rasulullah kan, SAW. Yang benar tuh kita minta kepada Rasulullah yang sudah meninggal, atau kita minta kepada Allah supaya Allah halalkan syafaat Rasulullah SAW kepada kita. Yang mana, Pak? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Ya. Gimana dalilnya? Ayat kursi, Pak. Kalau langsung motong saya lupa. Kalau baca dari awal saya ingat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga tidak mampu kasih syafaat kepada kita kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam ayat kursi, ya. Kalau di dalam surah An-Najm
Bentar Pak, saya cari. Apa kata Allah? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak penduduk langit yang tidak bermanfaat syafaatnya, ya, tidak mampu memberikan syafaat sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan. Dan syafaat itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Ini syarat dapat syafaat, dapat izin dari Allah dan orangnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah ridho enggak kepada orang yang minta kepada makhluk, dalam kurung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ridho enggak, Pak? Tidak. Allah ridho kepada hambanya yang senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Nabi Muhammad adalah Abdullah, supaya kita tidak berlebihan dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara akidah yang berlebihan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengenai tentang Nur Muhammad. Itu bisa dicek. Tidak ada satu hadis pun yang sahih mengenai penciptaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengabarkan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah yang pertama al-qalam, pena. Ini yang pertama. Satu riwayat Rasulullah SAW menyebutkan makhluk yang pertama diciptakan adalah pena. Tapi ulama lain berpendapat bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah arsy. Ketika Allah Subhanahu wa taala sendirian, ya, dulu Allah itu sendiri, tidak ada yang menemani, tidak ada makhluk satupun. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di situ ada lafaz apa? Wa kana arsyuhu 'alal ma. Lafaz kana itu disebutkan untuk fi'il madhi. Dan arsy-nya Allah itu sudah ada. Nah dari sini, dari sisi bahasa ya, arsy-nya Allah sudah ada sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang unik lagi, Nabi bilang apa? Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dulu arsy-nya Allah itu di atas air. Ada kemungkinan air lebih dulu Allah ciptakan daripada arsy. Artinya ini banyak hadis Nabi menjelaskan bisa jadi makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah air, bisa jadi makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah arsy, bisa jadi makhluk pertama yang Allah ciptakan pena atau qalam. Nabi tidak pernah menyebutkan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nanti dicek sendiri betul nggak hadisnya disandarkan kepada Rasulullah SAW tentang penciptaan Nur Muhammad SAW. Karena gara-gara akidah Nur Muhammad tersebut, sebagian orang berlebihan dalam mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, kita nggak boleh berlebihan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, juga tidak boleh merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini ada kata-kata apa? Wa rasuluh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengah-tengah. Tidak boleh terlalu berlebihan mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak boleh merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya para sahabat tuh tidak boleh memanggil nama. Pasti mereka kalau nanya, kalau ngobrol sama Rasulullah SAW, pakainya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi, enggak boleh manggil nama. Kalau kita, nah, makanya kalau ada orang manggil kita namanya, Pak Imam, Pak Syafi'i, atau manggil namanya langsung Syafi'i, ya jangan marah, karena kita bukan
bukan Rasul. Paham Pak ya? Ada orang manggil namanya santai aja, ya itu memang nama saya gitu. Kalaupun nggak ada embel-embelnya Bapak, ya mungkin orang yang manggil lupa, gitu aja. Manusia kan tempatnya lupa dan salah, ya nggak? Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, salah dan lupa. Nggak apa-apa. Ya, kekhususan untuk Rasulullah SAW itu dipanggilnya apa? Ya Rasulullah gitu. Tidak dipanggil namanya. Kemudian keyakinan yang berikutnya, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Bahwa Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tuh, sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isa itu hamba Allah. Ya, keyakinan orang Islam. Kalau di Nasrani disebutnya Yesus. Ya, Yesus sama Isa itu satu orang. Cuman beda penyebutan saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab-kitab terdahulu pakai namanya apa? Ahmad, ya kan? Di kitab-kitab terdahulu disebutnya Ahmad. Di dalam Al-Quran disebutnya Muhammad SAW. Ahmad dan Muhammad itu satu orang, hanya beda penyebutan. Begitu juga Isa dan Yesus itu satu orang, hanya beda penyebutan. Siapa Isa alaihissalam? Kata Rasulullah SAW, Isa adalah Abdullah. Ini menepis keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kata orang-orang Nasrani ya. Kata orang Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluh, Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Ini menepis keyakinan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi meyakini Isa alaihissalam adalah anak hasil zina. Karena Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa suami. Na'udzubillah min dzalik. Orang Nasrani menuhankan Nabi Isa, orang Yahudi menuduh Isa anak hasil zina. Orang Islam meyakini Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusan Allah SWT. Makanya agama Islam, agama-agama yang adalah agama yang paling pertengahan dan paling selamat akidahnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Tuh Rasul jelaskan. Ya, kenapa Maryam bisa hamil padahal tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Ya, Maryam itu kerjaannya di mihrab, Pak, di Masjidil Aqsa. Karena Imran, ya, semenjak istrinya hamil itu sudah bernazar, dinazarkan anaknya ini kalau lahir akan berkhidmah untuk Masjidil Aqsa. Bahasa lainnya Baitul Maqdis. Qadarullah lahir perempuan. Biasanya yang berkhidmah di masjid kan laki-laki kan. Pokoknya ngurusin Masjidil Aqsa. Ya sudah nazar. Akhirnya tetap dijalankan nazarnya. Sambil Imran berdoa kepada Allah, ya Allah, ini perempuan, walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya, minta keringanan. Bagaimana perempuan kan punya kekurangan ya, diantaranya sedang haid. Boleh nggak itikaf di masjid? Nggak boleh, ya kan? Bagaimana kok Maryam bisa hamil? Kata Rasulullah SAW, kalimatuhu alqaha ila Maryam, yaitu Allah sampaikan kalimatnya Allah kepada rahimnya Maryam dengan kalimat apa? Kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah berkehendak Maryam hamil, Allah tidak tinggal bilang apa? Kun,
akhirnya jadi hamil Maryam. Wa ruhum min, dan Allah tiupkan ruh ke ke rahimnya Maryam alaihissalam. Akhirnya jadilah janin di dalam perutnya Maryam itu yang bernama Isa bin Maryam. Tuh, jelas ya? Logikanya gimana logikanya? Kok bisa perempuan sama sekali tidak disentuh laki-laki bisa hamil? Simple logikanya, Pak. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan ada bapaknya enggak? Ada ibunya enggak? Enggak ada. Kalau Allah mampu menciptakan Adam alaihissalam yang enggak ada bapak, enggak ada ibu, maka lebih mudah lagi menciptakan Isa alaihissalam yang ada ibunya. Itu logikanya ya. Logikanya apa lagi? Seandainya Isa bin Maryam itu boleh disembah lantaran tidak punya bapak bagi orang Nasrani ya, maka Adam lebih berhak disembah daripada Isa. Paham maksud saya, Pak? Karena orang Nasrani kan nyembah Nabi Isa gara-gara unik, nggak ada bapak ya kan, bisa ada anak Isa bin Maryam kan, maksudnya ini mukjizat ya kan. Kita bantah, seandainya Isa bin Maryam itu berhak disembah gara-gara tidak punya bapak, maka yang lebih berhak disembah lagi siapa? Adam alaihissalam. Karena Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Kenyataannya Nabi Adam boleh disembah? Tidak boleh. Apalagi Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Jadi keyakinan yang paling tengah-tengah, keyakinan kaum muslimin ya, Isa bin Maryam adalah hamba Allah sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan bagus tuh dari ibu-ibu. Nanya ke pendeta. Seandainya Isa itu Tuhan, kok datangnya belakangan? Datangnya duluan Nabi Adam alaihissalam. Bagus itu pertanyaan. Simple tapi jelek gitu ya. Iya enggak? Terus tanya berikutnya, Nabi Isa kan diberikan kitab Injil ya kan? Lah Nabi Isa nerima kitab Injil dari siapa? Dari Allah. Apa maksudnya Pak? Kok Tuhan dikasih kitab gitu? Apa maksudnya Pak ya? Masya Allah pertanyaan itu sederhana tapi apa ya, jenius ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Kemudian keyakinan yang berikutnya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, wal jannata haqqa wan nar haqqa. Artinya apa? Dan surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Apa maksudnya ini Pak? Ini membantah orang-orang yang meyakini kita itu ibadah mencapai level ikhlas kalau tidak berharap surga, kalau tidak takut neraka. Masih ingat nggak Pak? Sebagian orang sufi, saya katakan sebagian ya, tidak semuanya, mereka meyakini kalau kita ibadah masih mengharap surga, katanya belum ikhlas. Kalau kita ibadah masih takut karena neraka ya, kata mereka belum ikhlas. Dibantah oleh Rasulullah SAW. Justru keyakinan yang benar adalah kita meyakini adanya surga, adanya neraka. Maksudnya apa? Supaya kita berharap surga, supaya kita takut neraka. Demi Allah Pak, akidah semacam ini, akidah yaitu kita ibadah tidak mengharap surga, tidak takut neraka, sepintas bagus, sepintas, tapi konsekuensinya ngeri Pak. Apa konsekuensinya? Orang-orang yang menganjurkan tidak berharap surga dan tidak takut neraka, konsekuensinya mereka menuduh ribuan ayat yang ada di dalam Al-Quran itu kan perkataan Allah, berarti omong kosong. Bagaimana bisa Allah mengiming-imingi surga begitu banyak di dalam Al-Quran, kemudian kita tidak berharap surga?
Allah menakut-nakuti kita dari neraka di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, kemudian kita tidak takut neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan kita meyakini tidak ada yang Allah lakukan itu sia-sia, nggak ada. Semua perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Jadi sudah benar Pak keyakinan kita selama ini. Kita takut siksa Allah, ya, siksa neraka. Kita berharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita nggak boleh berharap surga, nggak boleh takut sama neraka, apa fungsinya Nabi mengingatkan bahwa surga itu benar adanya, bahwa neraka itu benar adanya? Demikian. Nah, siapa yang meyakini keyakinan-keyakinan di atas, ya, apa aja tadi Pak? Allah satu-satunya yang berhak disembah, tidak butuh sekutu, ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah sekaligus Rasulullah. Isa bin Maryam adalah hamba Allah sekaligus Rasulullah, ya. Dan Isa bin Maryam itu Allah ciptakan dengan kalimat kun. Kemudian Allah tiupkan ruh ke rahimnya Maryam alaihissalam. Kemudian kita meyakini surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang meyakini keyakinan tersebut, kata Rasul SAW, adkhalahullahu jannah. Allah akan masukkan ke dalam surga ala makana minal amal, tergantung amalnya. Masya Allah. Wajib Pak. Berarti kita juga tidak boleh mengingkari Isa bin Maryam, ya. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW wajib beriman juga kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran wajib juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gimana ayatnya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, dan orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu, apa ini maksudnya? Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wajib kita beriman. Jadi kita nggak boleh mengingkari Injil, nggak boleh mengingkari Taurat. Cuma poinnya Injil dan Taurat yang belum dirubah oleh ahlu kita. Kalau yang ada sekarang pada mereka sudah dirubah belum? Sudah. Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Orang Yahudi merubah Taurat, orang Nasrani merubah Injil. Makanya di situ ada namanya beda-beda kan? Nama Injilnya beda-beda kan? Injil apa? Matius, Injil Markus, kayak gitu-gitu ya. Injil, pokoknya ada nama ininya kan, pendetanya kan. Kenapa? Sudah dirubah sama mereka. Gitu. Kalau Al-Quran, ya Al-Quran satu. Kenapa? Karena Allah jaga. Tidak bisa seorang pun merubah Al-Quran. Masya Allah. Nah ini faedah-faedahnya diantaranya anna syahadatain huma asluddin. Yang pertama, dua kalimat syahadat itu dasar agama, tidak boleh dirubah. Kemudian tidak sah seorang yang bersyahadat kecuali dia mengenal maknanya. Illa biman arafa ma'nahuma wa amila bimaqtadahuma. Tidak sah syahadatnya seseorang sampai dia paham makna syahadat. Artinya gini Pak, ya, seseorang sah keislamannya kalau dia menjalankan konsekuensi dari syahadat. Paham nggak maksud saya Pak? Kita bahas sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya apa? Tidak boleh minta kepada selain Allah. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsekuensinya Pak. Maka orang yang sudah bilang la ilaha illallah pantang ke dukun. Pantang dia pakai jimat. Pantang dia percaya ramalan-ramalan.
percaya pawang hujan dan seterusnya. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Syahadat Rasul ada konsekuensinya juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Yang pertama, menjalankan seluruh perintah Rasul. Yang kedua, meninggalkan seluruh larangan Rasul. Yang dilarang sama Rasul wajib kita tinggalkan. Yang ketiga, membenarkan seluruh kabar yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar apapun, baik Nabi bercerita tentang surga, neraka, tentang hal yang gaib, atau bercerita tentang masa yang akan datang, yang di zaman Rasul belum terjadi, nanti akan terjadi. Contohnya apa? Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini yang ngabarkan siapa? Rasulullah SAW. Beriman wajib. Bahkan beberapa kabar yang Nabi kabarkan itu sudah jadi kenyataan. Apa Pak? Akan ada pemimpin-pemimpin jinsin insan wa qulubuhum qulubus syayatin. Akan ada pemimpin-pemimpin fisiknya manusia, hatinya hati syaitan. Ada nggak Pak? Banyak. Ya. Padahal di zaman Nabi belum terjadi. Ya kan? Nabi kabarkan dan subhanallah hari ini terjadi. Para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apakah kami harus memerangi mereka?" Mereka di sini siapa? Pemimpin-pemimpin berhati syaitan. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan, selama mereka menegakkan sholat. Solusinya apa berarti? Kalau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berhati syaitan, sabar. Karena sabar itu lebih baik. Demikian. Nah, yang terakhir Pak, konsekuensi dari syahadat Rasul. Tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang sebagian kaum muslimin kurang sabar, kurang bisa menahan. Ya, karena apa? Semangatnya ibadah. Paham maksud saya Pak ya? Gak usah saya kasih contohnya lah ya. Gak usah lah ya. Contoh-contoh yang kita sepakati. Puasa disyariatkan enggak oleh Rasulullah SAW? Iya. Puasanya tidak boleh puasa kecuali yang dicontohkan Nabi. Puasa yang tidak dicontohkan Nabi, puasa apa? Mutih, tahu mutih Pak? Nabi mutih enggak? Borok mutih. Beras saja di zaman Nabi ada enggak? Nabi sahurnya pakai apa? Kurma. Enggak pernah mutih Nabi ya. Sahurnya aja pakai apa? Kurma. Itu contohnya. Apalagi puasa apa lagi? Pati geni. Puasa pati geni puasa apa Pak? 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, betul nggak? Nah, wajib puasanya sebagaimana yang Nabi contohkan. Ya kalau jam 4 atau jam setengah 4 sahur ya sahur makan. Maghrib datang waktu maghrib ya buka puasa, makan minum gitu ya. Demikian ya. Ini salah satu orang yang beribadah tidak sesuai ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, jama'allahu li Muhammadin SAW bainal ubudiyah war risalah raddan 'alal mufritin wal mufarritin. Tadi sudah dibahas. Allah menggabungkan kalimat Abdullah dan Rasulullah itu adalah menolak orang-orang yang membantah orang-orang yang mengkultuskan Rasul dan orang-orang yang merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isbatu ubudiyyati Isa wa risalatihi wa hadha raddun 'ala an-nasara alladhi za'amu annahu ibnullah.
Penetapan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusan Allah itu membantah orang-orang Nasrani yang mengira Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita tetapkan Isa bin Maryam adalah Abdullah wa Rasul. Isbatu sifatil kalami lillahi ta'ala, menetapkan bahwa Allah itu berbicara. Nih, Isa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu. Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulullah dan kalimat Allah. Kalimat. Orang yang punya kalimat berarti dia bicara tidak? Tidak. Berbicara tidak? Berbicara. Nah, ketika Allah bilang Isa itu kalimat Allah, berarti Allah berbicara. Dalam hal ini Allah bicaranya apa? Kun. Allah bilang kun, jadilah, maka jadi. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah itu punya sifat apa? Berbicara. Dan di antara pembicaraan Allah 30 juz Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dipahami bicaranya Allah sebagaimana bicaranya makhluk, ya, beda ya. Ya, ketika kita menisbatkan sesuatu pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu berbeda dengan makhluk. Contohnya aja, rumah manusia sama rumah Allah sama tidak? Tidak sama. Padahal dua-duanya makhluk ya. Rumah Allah makhluk kan? Masjid makhluk bukan? Makhluk ya. Yang sama-sama makhluk, tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, maknanya sudah beda. Apalagi yang murni sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beda. Berbicaranya Allah itu berbeda dengan berbicaranya makhluk. Kemudian berikutnya, bahwa Isa bin Maryam itu diciptakan ya dari Allah ciptakan di rahimnya Maryam dengan kalimat kun min ghairi abin, tanpa bapak. Wa hadza raddun 'alal yahudi alladziina qazafu Maryam bizina. Ini tadi sudah kita bahas. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Maryam itu hamil karena Allah bilang kun, Allah tiupkan roh kepada rahimnya Maryam, ini membantah orang Yahudi yang menuduh Maryam itu berzina. Na'udzubillah min dzalik. Pak, kalau ada seorang muslim menuduh wanita muslimah berzina, dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, itu dicambuk 80 kali, Pak. Ya, termasuk dosa besar menuduh wanita baik-baik berzina. Bagaimana lagi kalau yang dituduh adalah Maryam alaihissalam, yang kata Rasulullah SAW, Maryam ini adalah wanita terbaik, penghulu para wanita di surga. Na'udzubillah min dzalik, dosanya lebih besar lagi. Demikian. Kemudian berikutnya, isbatul ba'tsi. Kita meyakini adanya hari kebangkitan. Orang Islam sangat yakin tanpa ragu-ragu bahwa setelah wafat, setelah meninggal ada hari berbangkit. Justru kematian itu adalah awal dari pertanggungjawaban kita terhadap semua yang kita lakukan. Mungkin di agama selain Islam meninggal ya sudah jadi tanah gitu kan, beres. Kalau orang Islam justru meninggal itu adalah awal dari seluruh pertanggungjawaban kita di hadapan Allah SWT. Nah, inilah yang dipegang. Kalau kita meyakini ini, demi Allah, seberat apapun masalah kita, kita tidak akan bunuh diri. Karena bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Justru awal dari dia mempertanggungjawabkan seluruh masalah yang dia buat. Termasuk bunuh diri, dia juga bikin masalah. Ya. Na'udzubillah min dzalik.
Nggak tahu orang yang bunuh diri itu jalan pikirannya gimana ya. Lari dari kenyataannya. Padahal setelah dia bunuh diri, na'udzubillah Pak, hukuman bagi orang yang bunuh diri di akhirat, Allah siksa sebagaimana dia bunuh diri. Kalau dia bunuh dirinya minum racun, di akhirat minum racun terus Pak. Na'udzubillah min dzalik. Allah siksa. Kalau bunuh dirinya lompat dari tempat tinggi, di akhirat Allah siksa, Allah lempar dari tempat tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Dia kira selesai dengan bunuh diri. Logikanya gini Pak. Diri ini punya siapa Pak? Milik Allah. Gak boleh kita menyakiti milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Makanya syariat ini dibuat diantaranya adalah maslahatnya supaya badan ini selamat dari kerusakan. Dianjurkan kita merawat kesehatan kita. Kenapa? Karena diri ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dosa enggak membunuh milik Allah? Dosa. Kemarin kita sudah bahas. Dunia ini seisinya hancur di sisi Allah itu lebih ringan daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Kalau dia bunuh diri berarti sama saja hukumnya dia membunuh nyawa seorang muslim. Iya nggak Pak? Makanya dosa besar, di antara dosa besar adalah bunuh diri. Sama aja dia membunuh jiwa milik Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Isbatul jannati wan nar. Ditetapkan adanya surga dan neraka. Anna usatul muwahhidin la yukhalladuna finnar. Nih, faedah yang terakhir nih Pak. Bahwa ahlut tauhid tidak kekal di neraka. Subhanallah, kabar gembiranya Pak. Orang-orang yang meninggal di atas tauhid, walaupun dia punya dosa, seandainya Allah siksa di neraka, dia tidak kekal di neraka. Hadis yang lain ya, riwayat yang lain, orang-orang Islam nanti yang di surga itu akan mencari saudaranya. Demi Allah Pak, nanti kita di akhirat Allah kembalikan ingatan kita Pak, sebagaimana kita di dunia. Maka nanti orang-orang yang sudah masuk surga itu akan mencari saudaranya, dicari sampai ketemu Pak. Kalau nggak ketemu nanya kepada Allah, ya Allah si fulan kemana? Dulu sholat berjamaah, dulu buka bersama bareng, dulu pengajian bareng, di mana? Allah bilang apa? Di neraka. Cari. Dengan izin Allah penghuni surga ini masuk ke dalam neraka tanpa merasakan panas sedikit pun. Cari Pak. Inilah yang disebut syafaat saudara muslim atau saudara mukmin. Makanya dianjurkan memperbanyak teman-teman yang soleh. Teman yang soleh itu akan memberikan manfaat bukan hanya di dunia, di akhirat. Kemarin sudah saya sampaikan di sini kan Pak. Anas bin Malik, hadis tentang itu loh. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai di akhirat nanti. Seseorang akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai di akhirat nanti. Ingat ya Pak? Hah? Murninya kecintaan seorang mukmin, dia pengen bareng-bareng bersama itu bukan hanya sekedar di dunia. Sampai di surga juga pengen bertetangga, pengen bareng-bareng. Karena cintanya murni Pak. Makanya nanti orang-orang mukmin akan mencari orang mukmin yang lain di surga nanti. Itu murni Pak. Saking murninya sampai menyebabkan dia bisa menyelamatkan saudaranya di neraka nanti. Subhanallah. Itu manfaat memperbanyak teman yang soleh ya. Subhanallah. Yang berikutnya masih hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Iya, Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi seseorang yang berkata
la ilaha illallah, perkataannya itu Pak ya, semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahannya Pak. Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Kenapa ada tambahan ini? Orang bilang la ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya, hanya mengharap wajah Allah, haram dia masuk neraka. Kenapa enggak berhenti di la ilaha illallah, tapi ada tambahan ucapannya itu dasarnya mengharap wajah Allah? Kenapa Pak? Karena di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada nggak orang yang bilang la ilaha illallah tapi masuk neraka? Ada nggak? Ada orang munafik. Di masa Rasulullah SAW orang-orang munafik itu bersyahadat Pak. Makanya hartanya nggak diganggu, darahnya nggak ditumpahkan, kehormatannya nggak dijatuhkan, karena dia bersyahadat. Tapi Nabi lengkapi. Syahadat yang diterima hanyalah syahadat yang betul-betul murni, dia bersyahadat ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang munafik kan bersyahadatnya gara-gara apa? Dia nggak mampu memerangi Rasul, ya kan? Tapi juga nggak mau bayar pajak. Karena dulu Pak ya, ketika Islam berjaya, orang yang bayar pajak itu adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri Muslim, Pak. Dia tidak dibunuh, tidak diambil hartanya dengan zalim, tapi dia wajib bayar pajak. Kenapa bayar pajak? Karena dia tinggal di negeri yang aman. Keamanannya atas dasar tegaknya syariat, maka dia wajib bayar pajak. Nah, orang munafik ini nggak mau bayar pajak dan tidak mampu memerangi Rasul, makanya dia syahadat. Bersamaan dengan syahadatnya itu, hatinya membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci syariat Islam, membenci Al-Quran, membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tidak sah syahadatnya orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Tadi sudah dibahas insyaallah ya makna la ilaha illallah. Faedahnya langsung Pak ya. La yadkhulun nar man akhlasa tauhid Allah. At-tauhid lillah. Tidak akan masuk surga orang yang ikhlas, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna al-ikhlas. Ya. Tidak sebagaimana yang salah paham kita selama ini. Seseorang ngasih sesuatu, saya mah ikhlas. Ya enggak, Pak? Kita tahu surah Al-Ikhlas kan? Coba, surah Al-Ikhlas di situ apakah membicarakan tentang pemberian yang ikhlas atau gimana? Sedekah yang ikhlas? Tidak kan? Apa yang dimaksud ikhlas, Pak? Ikhlas di situ adalah mentauhidkan Allah. Adapun ikhlas yang selama ini kita pakai, saya ikhlas ini, ambil. Maksudnya apa? Ridho atau rela maksudnya. Jadi ikhlas dalam bahasa Indonesia artinya rela. Ini saya rela kok buat kamu. Paham nggak maksudnya Pak? Saya ridho. Nah itu ikhlas bahasa Indonesia. Tapi kalau ikhlas di dalam bahasa Arab maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Makanya surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, disebut surat apa? Al-Ikhlas. Kenapa? Karena 4 ayat itu semuanya berbicara tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allah itu satu, sendirian, tidak butuh makhluknya. Tauhid bukan, Pak? Allahus samad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Makanya saya sering sindir ketika bicara tauhid, kaitannya dengan apa? Bergantungnya hati. Ini dasarnya. Allahus samad. Allah itu tempat bergantungnya seluruh makhluk. Maka orang yang sempurna tauhidnya adalah orang yang tidak bergantung kepada selain Allah. Sempurna tauhidnya. Ya, tadi malam kita bahas kan, Nabiullah Ibrahim ditawarkan malaikat Jibril. Saya tanya Pak, seandainya Nabi Ibrahim menerima tawarannya malaikat Jibril, sah nggak? Boleh nggak?
Boleh, ya kan? Nabi Ibrahim kan lagi kesusahan kan, akan dibakar. Nah, ditawarin pertolongan kan? Malaikat Jibril mampu nggak melindungi Nabi Ibrahim? Mampu dalam hal itu kan? Seandainya Nabi Ibrahim menerima pertolongan malaikat Jibril, boleh tidak? Boleh. Syirik tidak? Tidak. Tapi karena sempurnanya tauhidnya Nabi Ibrahim, hal yang boleh saja itu tidak diterima. Paham nggak maksudnya, Pak? Saking tingginya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ini kandungan dari Allahus Samad. Sempurnanya tauhid seseorang adalah dia tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia putuskan harapan kepada seluruh makhluk, baru dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Pak. Orang yang paling tenang hidupnya, paling bahagia adalah orang yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tauhid, Pak. Berarti yang meyakini Allah itu punya anak syirik. Iya enggak, Pak? Ini bantahan orang-orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Masih ingat, Pak? Masih jauh, Pak ya? Ini bulan apa ini? Bulan Juli. Nanti bahasanya Desember. Ini bantahan orang-orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Maka selama ini dia bilang lam yalid wa lam yulad, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Ujung-ujungnya Desember dia ngucapin apa tadi? Mana manfaatnya? Selama ini dia baca lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu ketika kita bicara tentang sifat Allah, kita tekankan apa? Sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Demikian. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang mengikhlaskan diri kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, tidak sah ibadah seseorang, la tasluhul aqwalu wal a'malu illa binniyati taqarrubi ila Allah. Tidak sah ibadah seseorang, baik itu ibadah ucapan atau ibadah perbuatan, kecuali dia niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita tidak sah kecuali kita niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kurban kemarin yang disembelih itu enggak diterima sama Allah kurbannya kecuali niatnya mendekatkan diri kepada Allah, baru diterima ibadahnya. Nah, ini koreksi evaluasi buat kita ya. Setiap kita akan ibadah, lihat niat kita. Ibadah kita itu niatnya apa? Kalau pengen ibadah kita diterima sama Allah, wajib kita niatkannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan niat yang lain. Yang berikutnya, isbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala. Kita menetapkan bahwa Allah itu punya wajah. Tidak boleh ditakwil, tidak boleh dipalingkan. Oh, maksud wajah di situ adalah ridho Allah, tidak boleh. Ya. Dan ingat, wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Sebagian orang yang memalingkan makna wajah Allah maksudnya adalah ridho Allah, mereka takut, mereka khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham nggak maksud saya, Pak? Manusia punya wajah kan? Allah punya wajah. Oh, berarti Allah sama dengan manusia. Nah, mereka takut perasaan ini. Akhirnya dipalingkan, yang dimaksud wajah di situ adalah ridho Allah. Kita tanya, Pak, manusia punya sifat ridho nggak? Punya, ya kan? Kalau bahasa pernikahannya restu, iya nggak? Direstuin kan pernikahannya. Berarti orang tuanya ridho kan? Anaknya nikah, ridho, anaknya nikah sama ini kan? Nah, manusia punya ridho, Allah juga punya ridho kan?
Ya kan ridhonya Allah beda dengan ridhonya makhluk. Ya sama, wajahnya Allah beda dengan wajahnya makhluk. Kalau kita bisa menetapkan sifat ridho pada Allah, bersamaan dengan demikian kita pahami ridhonya Allah itu beda dengan ridhonya makhluk, maka pun bisa kita tetapkan Allah punya wajah, tapi wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Gitu. Wajah Allah itu sempurna, ya, dan kita belum bisa membayangkannya. Gak bisa kita membagaimanakan wajah Allah. Gak usah bayangkan Allah, Pak. Bayangin surga aja. Kebayang gak, Pak? Yang kata Rasulullah SAW, ma ainun ro'at. Nikmat surga ya. Wala udhunun sami'at. Wala khatara fi qalbin bashar. Surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati seorang pun. Itu surga, Pak. Makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita imani Allah punya wajah, wajah Allah sempurna. Wajah Allah maha sempurna sebagaimana diri Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Titik. Selesai. Dan saya sebenarnya kadang-kadang kasihan, suka dimarahin sama DKM. Ya, ibu ya, jangan ngajinya sambil ngasuh anak gitu kan. Saya sebenarnya mirip apa ya? Karena gini loh, satu sisi memang ibu punya kewajiban ngasuh anaknya. Sisi yang lain, ibu ini juga pengen belajar. Betul nggak, Pak? Sebagaimana bapak-bapak pengen belajar, ibu-ibu juga pengen belajar. Gimana? Anaknya ditinggal nggak ada yang megang ya kan? Nah, harusnya saling pengertian. Silakan ibu bawa anaknya, tapi minta tolong anaknya dihandle. Jangan sampai ganggu orang lain, ya kan? Jangan sampai kita belajar Quran, belajar ngaji, tapi menzolimi hak saudaranya yang lain. Jangan sampai. Entah bagaimana caranya supaya si ibu tetap bisa belajar, tapi si anaknya tidak berisik. Demikian. Ini nggak berisik berarti nggak ada yang bawa anak-anak ya. Ya kita lanjutin sedikit ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah SAW, dari Nabi Muhammad SAW ya. Rasulullah SAW bersabda, qala Musa, Nabi Musa berkata. Berarti ini hadisnya sampai Nabi Musa ini, insyaallah ya. Ya Rabbi, 'allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, ajarkan aku sesuatu yang sesuatu itu aku bisa berzikir dengannya, berzikir kepadamu dan aku berdoa kepadamu." Bahasa simpelnya apa? Nabi Musa minta wiridan kepada Allah. Nah, gampang kan pahamnya? Ya, Nabi Musa sedang minta wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul ya Musa, wahai Musa, katakan la ilaha illallah." Nabi Musa tadi minta apa? Wirid. Diajarin sama Allah wiridnya? Diajarin. Apa wiridannya? La ilaha illallah. Nabi Musa bilang, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Ya Allah, hamba-hambamu yang lain juga wiridnya ini. Paham nggak maksudnya? Bukan Nabi Musa ngebantah Allah, bukan. Nabi Musa itu ingin kiranya Allah ajarkan wirid yang khusus, spesial buat Nabi Musa, gitu loh. Sebagaimana kaum muslimin itu Allah khususkan dibanding kaum terdahulu, yaitu Allah kasih surah Al-Fatihah. Kata Rasulullah SAW, surah Al-Fatihah ini tidak pernah diajarkan kepada umat-umat terdahulu, khusus umatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah itu luar biasa. Makanya saya tidak ragu, surat terbaik di dalam Islam, di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Sampai jadi rukun sholat kan, Al-Fatihah. Makanya wajib belajar Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah di sini ada Ustadz siapa? Uwais Al-Qarni ya. Saya saranin bahwa Bapak talqin minimal Al-Fatihah kepada beliau.
surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu rukun sholat, Pak. Kalau surat-surat yang lain, mustahab, tidak wajib ya. Terutama yang biasa maju imam, Pak. Kalau bisa ditalkin minimal Al-Fatihahnya, Pak. Kalau surat yang lain kan mustahab ya, tidak wajib kan. Nah, Al-Fatihah ini kan jadi rukun sholat. Nggak apa-apa, jangan malu. Yang biasa maju, yang jadi imam, kenapa malu belajar, ya kan? Belajar ada batasnya nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Nabi Muhammad SAW belajar Al-Quran sampai kapan? Sampai meninggal. Bahasanya deh, Pak, saya bahasakan ya. Rasulullah SAW selesai hafalannya 30 juz selama 23 tahun. Betul nggak? Nabi Muhammad SAW awal mulai menghafal Quran usianya berapa? 40 tahun. Selesai hafalannya 63 tahun. Malu nggak Rasulullah SAW? Tidak. Padahal manusia yang paling mulia, ya kan? Manusia yang paling bertakwa. Jadi saya sarankan kalau kaitannya dengan belajar, buang jauh-jauh rasa malu. Nggak apa-apa dibenerin. Daripada diem aja tapi salah, mendingan kesalahan kita dikoreksi kemudian dibenahi. Demikian. Kita lanjut ke sini lagi, Pak ya. Ketika Nabi Musa bilang, "Ya Allah, hamba-hamba yang lain juga zikir la ilaha illallah." Allah bilang apa? "Ya Musa, law anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan seluruh penghuni langit kecuali aku, kata Allah nih ya. Ini menggambarkan Allah itu ada di atas langit. Karena kalimatnya saya ulang, Pak. Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, itu kata Allah. Allah yang bilang. Seandainya langit yang 7 dan seluruh penghuninya di langit kecuali aku, kata Allah. Kecuali siapa? Kecuali Allah. Berarti Allah ada di mana? Di atas langit. Allah yang bilang sendiri. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Bukan. Ruwahul Ibnu Hibban wal Hakim. Akhrajahu Ibnu Hibban wal Hakim Mustadrak wan Nasa'i fi Sunan Al-Kubra. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim sama An-Nasa'i. Hadis ini derajatnya sahih, ya. Dan bumi yang 7, langit yang 7 beserta penghuninya, bumi yang 7 beserta penghuninya ditaruh di timbangan, Pak. Ini kita bicara timbangan itu ya, yang zaman dulu timbangannya ada apa? Apa sih bahasanya nih, Pak? Hah? Enggak, Pak. Iya, namanya apa? Ini kan ada 2 nih timbangannya kan. Ini apa namanya? Daun timbangan. Ya udah kita sebut daun timbangan lah ya. Ada 2 kan? Kata Allah, seandainya langit yang 7 beserta penghuninya selain Allah, bumi yang 7 beserta isinya ditaruh di daun timbangan yang 1. Kemudian la ilaha illallah ditaruh di satunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, malat bihinna la ilaha illallah. Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Sedahsyat itu kalimat la ilaha illallah. Ya kalau ditimbang itu beratnya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya. Subhanallah. Kalimat la ilaha illallah. Makanya Pak, zikir la ilaha illallah jangan nunggu orang meninggal. Kita lagi sehat ini, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak lagi berkendaraan, la ilaha illallah. Qadarullah kalau kecelakaan, Pak, akhir kalimat yang kita ucapkan apa? La ilaha illallah. Ya kan? Jangan nunggu sakit kemudian ditalkin sama saudaranya, dibisikin kan? La ilaha illallah. Jangan, Pak. Kalau perlu Bapak lagi sakit pun saudaranya datang, Bapak basah tuh mulutnya. La ilaha illallah. Jadi yang mau talkin juga nggak jadi. Mau ditalkin dianya udah duluan. Iya nggak, Pak? Iya.
Maka saya sarankan zikir la ilaha illallah itu setiap waktu, setiap saat. Dan Nabi tidak pernah membatasinya baca sekian ribu, sekian ratus, nggak ada, Pak. Sebanyak-banyaknya. Dan zikir la ilaha illallah ini wirid yang Allah berikan untuk Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. La ilaha illallah. Terus Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengajarkan kita kalau kita minta, maka minta yang sungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Tuh, Nabi yang ngajarin. Iya. Justru Allah itu senang kalau kita ngerengek minta-minta kepada Allah. Ya, jangan dibalik malah kita, ya Allah saya nggak pantas surga. Jangan. Ini nanti ada bahasanya. Kalau lanjut bahasanya tebal juga itu. Ada bahasanya. Nggak boleh kita bilang begini. Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Nggak boleh bilang kayak gitu. Iya nggak? Ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Itu nggak boleh kita bilang gitu. Justru sebaliknya kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, suruh disungguh-sungguh. Maka sama kalau minta surga juga sungguh-sungguh. Masa kita kalah sama orang Arab Badui? Orang Arab Badui itu ditodong doa spontan. Coba engkau berdoa kepada apa doanya? Allahumma innaka a'taitanal Islam min ghairi an nas'aluk wala tahrimnal jannah wa nahnu nas'aluk. Indah banget doanya. Ya Allah, sesungguhnya engkau berikan kami Islam tanpa kami minta. Ya Allah, engkau berikan kami Islam tanpa kami minta. Maka janganlah haramkan surga untuk kami padahal kami minta. Subhanallah, bagus doanya. Paham maksudnya? Kita dikasih Islam sama Allah kan? Pernah minta Islam, Pak? Kita nggak minta Islam, Allah kasih. Maka ya Allah, jangan haramkan surga bagi kami karena kami minta surga. Sesuatu yang kami tidak minta, engkau kasih. Islam, surga kami minta ya Allah, maka jangan haramkan surga. Tuh, indah. Ini orang Arab Badi loh, Pak. Doanya luar biasa, karena bahasa Arab ya, jadi mereka menguasai kan. Maka saya katakan kurang tepat kalau berdoa dengan kata-kata saya tidak pantas masuk surga, tapi saya tidak kuat di neraka. Terus mau di mana, Pak? Iya, nggak pantas masuk surga, terus nggak mau masuk neraka, terus maunya di mana? Balik lagi ke dunia nggak mungkin kan? Maka yang tepat minta yang sungguh-sungguh. Ya Allah, masukkanlah saya ke surga, selamatkanlah saya dari neraka. Kalau bahasa hadisnya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Kan Bapak baca kan setiap sholat habis tasyahud, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Kalau bahasa lainnya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau di jamaknya, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah kami dari neraka. Itu yang bagus. Gitu Pak ya. Jadi poinnya apa? Doa yang sungguh-sungguh. Minta surga, berlindung dari neraka. Cukup Pak ya. Mudah-mudahan pekan depan ketemu lagi. Nanti juga malam Kamis ya. Kalau nggak ada halangan, insya Allah kita ketemu lagi. Tapi bahasanya Arba'in Nawawi, bukan kita betul. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.